Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai guide lab creating a VVC. Jadi kita akan membuat sebuah virtual private cloud ya. Di lab overview and objective itu traditional networking is difficult. It now involves equipment, cabling, complex configuration, and specialist skill. Amazon Virtual Private Cloud, Amazon VPC, hide the complexity and facilitate the deployment of secure private network. Jadi jaringan tradisional itu bisa dibilang sulit ya. Jaringan ini itu dia melibatkan perkabelan, konfigurasi yang kompleks, dan keahlian khusus ya, skill yang khusus ya di sini. Jadi Amazon Virtual uh, Private Cloud nih menyembunyikan kompleksitas tersebut dan memfasilitasi penerapan jaringan privat yang aman. Jadi di slide show you how to build your own virtual private cloud VPC and deploy resource. Jadi di lab ini itu menunjukkan cara membangun virtual private cloud kita sendiri dan menerapkan sumber dayanya, resources. Nah, jadi after menyelesaikan lab di sini kita akan diharapkan dapat melakukan publik ini sebuah virtual cloud. Kita membuat subnetnya di sini, lalu membuat subnet publik yang pertama yang kedua ini, dan yang ketiga itu membuat subnet privat. Yang keempat kita membuat sebuah membuat gateway internet dan menghubungkan ke virtual private cloudnya. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi server aplikasi untuk menguji virtual cloud kita, private cloud kita. Oke, no. Kita start lab. Di sini Oke, jadi di sini sudah mulai ya labnya tadi yang bisa kita lihat. Jadi di sini kita buka ya AWS console-nya. Oke, di sini sudah berada di AWS console ya. Jadi tugas pertama itu kita akan membuat sebuah sebuah virtual private cloud ya. You begin by using Amazon VPC to create a new PVC. A PVC is a virtual network that is dedicated to your Amazon Web Service AWS account. It is logically isolated from other virtual network in the AWS cloud. You can launch AWS resources such as Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2 instance. Into the VPC, you can configure the VPC by modifying its
IP address range and create subnet. You can also configure table, network gateway, and security setting. Jadi dengan tugas pertama kita membuat sebuah virtual cloud, private cloud, itu kita diminta untuk mulai dengan menggunakan Amazon virtual private cloud yang baru ya. Jadi bisa dibilang di sini VPC itu adalah jaringan virtual yang didedikasikan untuk akun Amazon Web Service kita. Nah, VPC ini terisolasi secara logis dan jaringan virtual lainnya di cloud. Jadi kita dapat meluncurkan uh, resource-nya, sumber daya AWS seperti Instant Amazon Elastic Compute Cloud ke dalam virtual privat kita. Nah, jadi di sini tuh bisa dibilang kita dapat mengkonfigurasi virtual private cloud kita dengan mengubah rentan alamat IP dan membuat subnet. Jadi kita juga dapat bisa dibilang mengkonfigurasi tabel root gateway-nya ya. Tabel root lalu gateway-nya, gateway jaringannya, dan bisa dibilang di sini pengaturan eh, pengaturan keamanannya. Jadi ada AWS Management Console, kita disuruh eh, pilih VPC untuk mencari di bagian sini, di bagian search ya. Kita klik VPC and the PVC console provide a wizard that can automatically create server PC architecture. However, in this lab, you create the PVC component manually. Jadi di konsol PVC ini menyediakan wizard yang dapat secara otomatis membuat beberapa arsitektur PVC. Namun di lab ini kita akan membuat komponen PVC secara manual. Nah, di navigation sebelah kiri itu kita pilih your PVC. Nah, PVC kita. Nah, di sini secara default PVC itu akan meluncurkan uh, jadi bisa dibilang itu apa ya? VCC itu secara default disediakan agar kita dapat meluncurkan sumber daya resource-nya itu segera. Jadi setelah kita mulai menggunakan AWS, namun sekarang kita membuat VCC-nya sendiri. Nah, bisa kita lihat seharusnya di sini di Lab Foundation itu ada ya, di sini kita disuruh buat secara manual. Nah, jadi kita akan membuat visi yang mempunyai kelas domain routing CIDR dari range rentang IP16 dengan include semua alamat IP address dari uh, start dari ini ya dengan 65.000 alamat address ini. Oke, di sini buat on the create PVC page di halaman membuat PVC ini kita konfigurasi name tag itu kita enter lab PVC ya di sini. Uh, uh, bisa dibilang name tag optional, enter name tag optional PVC. Oh, jadi di sini ya. And then kita translate tag optional PVC sini dengan CDR kita buat secara manual dari oke di sini. Selanjutnya kita buat ini ya,
udah nih, udah kayak gini, udah sesuai. Kita tidak menggunakan IPv6 ya. Kita buat. Nah, jadi kita telah berhasil membuat private virtual private cloud kita ya. Jadi di sini uh, sebuah message akan muncul ya. Jadi choose the tag tabs. Semua oke. Coba. Oke, kita translate ya. Di sini domain firewall choose the tag tab. Di sini. Jadi pilih tab. Target group, router group. Choose option. Jadi choose the tag tab. Jadi tag ini berguna mengidentifikasi bisa dibilang resource dan sumber daya ya. Jadi sebagai contoh ini kita dapat menggunakan tag untuk mengidentifikasi pusat biaya atau lingkungan yang berbeda seperti developer, tes, pengujian dan production di sini. Lalu pilih tindakan action di sini. Lalu itu ke edit pengaturan PVC di sini. Jadi tag itu ini ya. Jadi kita bisa melihat ini segala macam ya. Oke, kita buat edit pengaturan PVC. Edit PVC setting. Edit PVC setting and this option assigns a friendly DNS name. Jadi di sini opsinya itu dia menggunakan DNS ya, menetapkan DNS yang mudah dipahami seperti contoh ini ya. Jadi for DNS setting select enable DNS hostname. DNS setting pilih ini kan. Enggak, enable DNS hostname ya. Oke, select enable DNS hostname, choose set ya di sini. Kita DNS enable hostname ya. Kita simpan. Nah, di sini setelah berhasil ya. Jadi untuk membuat subnet itu a subnet is subrange of IP address in the PVC. A OS resource can be launched into a specific subnet. Use a public subnet for resource that must be connected to the internet and use a private subnet for resource that must remain isolated from internet. Jadi bisa dibilang subnet itu subrentang alamat IP di PVC.
Jadi resource sumber daya AWS dapat diluncurkan ke subnet tertentu ya, bisa dibilang sini. Jadi kita akan menggunakan di sini eh, public ya. Bisa dibilang di sini menggunakan subnet publik untuk sumber daya yang harus terhubung ke internet, dan menggunakan subnet privat untuk sumber daya yang harus tetap terisolasi dari internet. Jadi bisa dibilang nggak bisa diakses publik ya. Jadi dalam tugas ini kita akan membuat subnet publik dan subnet privat. Di sini di task kedua kita akan membuat sebuah public subnet. Jadi di dalam tugas ini kita akan membuat public subnet. Jadi public subnet ini kita akan gunakan untuk internet antar muka, internet phishing itu bisa dibilang bisa itu aduh lagi ya. Jadi in this text you create a public subnet. The public subnet will be used for internet facing resource. In the left navigation to subnet, and uh, kita buat ya dengan subnet, uh, subnet name public subnet. Oke, kita pilih yang sudah kita buat, PVC, ya nama subnetnya public subnet, availability zone-nya do not keep notification. Jadi dia availability zone-nya itu default ya. Jadi di IP4 itu kita pilih yang range dari uh, sampai 24 ya di sini. Oke, di sini sudah ya. Gini. Lalu kita buat subnet. Tidak perlu kunci ya di sini. Kita buat. Nah, di sini sudah ada public subnet. Oke, di sini ketika kita cek, kita pilih public subnet, choose action, and nah di sini kita ke tindakan action, and kita edit subnet di sini. Oke, on the edit subnet. Jadi di halaman ini ya, halaman subnet setting itu kita disuruh cek yang mana, enable auto assign public address, assigns of public IP4. Oke, enable IP auto assigns udah ya. Yang ini kita save ya. Lalu di sini kita akan membuat private subnet. Kita buat lagi dengan nama private subnet. Oke, availability zone-nya default, range-nya itu 2 sampai. Oke, di sini kita buat sudah ya. Pengaturan subnet seperti ini kita buat. Lalu kita edit lagi ya public subnet ini ke action, edit pengaturan ya. Oh, ternyata tidak perlu diedit. Kita batalkan. Lalu kita akan membuat gateway internet. Jadi an internet gateway is horizontally scale, redundancy, and highly available VPC component. It's allow communication between the instance in a PVC and the internet. It impose not availability rise or bandwidth contraction on network traffic. Bisa dibilang di sini internet gateway itu horizontal.
Dia komponen penting ya untuk communication antar instan di virtual private cloud kita dan internet. Jadi ini sangat beresiko untuk uh, dalam network jaringan ya. Jadi an internet gateway service to provide a target in route table that connect to the internet. The perform network address translation, not for instance that we were assigned public IP4 address. Jadi di sini kita akan in this tag you in this text you create an internet gateway so that internet traffic can access the public subnet. Di sini akan membuat kita akan membuat gateway internet untuk bisa diakses langsung oleh public subnet. Internet gateway for name tag enter okay. Lab EJ AGW kita buat lalu kita buat ya. Nah sini sudah berhasil kita you can attach internet to choose action jadi sini di action tindakan itu dia diminta untuk melampirkan ke PVC ya di sini. Lalu for available PVC choose lab PVC. Oke, kita kaitkan dengan lab PVC kita. Lalu di sini kita lampirkan ya. Oke, nah di sini kita berhasil mengedit gitu internet ya. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi table urutnya. Jadi a root table contains a set of rules called rules that are used to determine where network traffic is directed. Each subnet in a PVC must be associated with a root table because the table controls the routing for the subnet. A subnet can be associated with only one root table at a time, but you can associate multiple subnet with the same root table to use internet gateway. A subnet root table must contain a route that directs internet-bound traffic to the internet gateway. If a subnet is associated with a route table that has a route to an internet gateway, it is known a public subnet. Jadi di tugas kali ini kita disuruh membuat route table untuk traffic di sini. Kita ke route table. Sorry sini route table server almost display jadi server route table are displayed but there is only one route table associated with web PVC. Oke, hanya satu di sini. So it call a private route table. Expand the PVC column. Oke, kita ini lalu expand the PVC column so that you can see which one is useless. Jadi hanya lab PVC ya di sini yang digunakan. Bisa kita lihat.
yang sudah kita buat ya, root table-nya. Select root table that show like PVC. Nah, di sini kita sudah membuatnya ya. Lalu it dengan kalau oke, di sini di aja ya, bentar kita akan lanjutin setelah ajan. Oke ya, kita lanjut. Di sini select the root table that show PVC. In the name column, choose edit icon. Jadi gimana itu kan expand the PVC column. Baik, nah select the PVC. Edit ya. Oke, jadi privat root table sini. Ini ada nama root, edit root table. Salah. Jadi di sini edit root ya. Ini loh. Jadi kan di sini select the name root table. Jadi di sini choose root table. Dan kita pilih ini kan. Pakai satu map. Lalu di sini tuh expand the PVC column so that you can see use select the root table. Terjemahkan ke root table and then ini kita edit, terus edit icon, kita kasih nama private. Oke, kita simpan di sini. Oke, choose the root tab. Kita ke root misalnya kita itu there is only one root, jadi di sini hanya satu rute ya. Choose root table. Jadi di sini kita akan buat root table dengan nama public root table ya. Oke, just like PVC. Oke, di sini in the root tab, choose oke, kita create root table. Kita buat ya. Nah, di sini kita telah berhasil ya membuat root table. Lalu in the root tab, choose edit root. Edit root di sini. Lalu di sini kita enter 0 ya. Gateway ini. Nah, choose ada di root. Kita gunakan internet gateway and then internet gateway.
di sini internet YouTube GT internet di sini. Oke, save and change. Di sini sudah ya. Oke, salah tadi. Di sini sudah ya. Tapi GW. Kita save and setting. Lalu choose the subnet association tab. Kaitkan subnet. Terus kita subnet association and edit ya kita edit gimana. Di sini kita pilih public subnet dan kita simpan ya. Lalu di sini the public subnet is no, jadi sekarang public subnet itu udah public ya, karena dia mempunyai routable dan bisa mengirim traffic untuk internet ya. Gateway, oke. Jadi task 5 create a security group for the application. Jadi di sini kita akan membuat security group untuk aplikasi server kita ya. Jadi di sini in the left navigation pane choose security group. Oke, kita buat create security group ya. Kita beri nama FSG di sini. And description allow HTTP traffic ya. Nah, kita pilih lab PVC di sini. Bukan default ya. Oke, udah. Di sini lalu kita tambahkan in atau masuknya ya. HTTP HTTP dengan port 80 sumbernya IP4 ini dengan description enter allow web access. Oke, di sini sudah ya. Dan kita buat security groupnya. Oke, udah kayak gini. Oke, kita buat. Lalu kita di sini akan meluncurkan server aplikasi kita ke public subnet ya. Jadi the test that your PVC is jadi kita untuk mengetahui virtual private kita benar dalam konfigurasinya, kita harus meluncurkan instant IC2 ya di sini untuk menguji public subnet. Jadi kita akan mengkonfirmasi di sini bahwa kita itu bisa mengakses IC2 instant dari internet. Jadi ke AWS Management Console kita cari IC2 di sini. Nah, kita ke LAN instance. Instance ya. Kita buat instance on the LAN di halaman launch instant ini. Kita akan mengkonfigurasi dengan mengikuti opsi app shopper namanya. Lalu ini tidak usah ganti ini ke biasa to micro bukan quick start keep default zone. Oke, benarkan kita pilih. Oke, kita
cek ya default. Oke, di sini kita jaringan ini kita edit, yang mana kita ganti ke lab PVC. Subnetnya itu di sini public, nah dia yang public ya. Nah, karena kan kita akan mencoba di internet, jadi harus public ya. Tetap aktifkan secara otomatis lagi public. Oke, kita pilih public group keamanan yang ada, yang APSG default ya. Oke, pengaturan jaringan seperti ini. Lalu konfigurasi penyimpanannya, nah jadi default aja di sini ya. Konfigurasi penyimpanan di detail selanjutan itu kita ke advanced detail, run kita ke user data box, lalu kita copy ya. Oke, bentar, kita copy ya. Oh, ke AM instant profile. Di sini kita translate terlebih dahulu ya. Kan in expand and for AM instant profile. Nah, dia keluar ya. Oke, kita ulang aja. Kita langsung skip, ganti tunggu di sini. Kita pilih ini, kita edit, kita pilih yang lab PVC dan default ya. Lalu subject public dan privat, lalu buat kita pilih grup keamanan yang ada yang APSG. Lalu di sini storage-nya itu default, and profile IAM itu kita pilih inventory April ya di sini. Oke, setelah itu kita copy ke user data. Jadi di sini di profil ini kita pilih ini inventory name, lalu di sini di user data kita tambahkan ya. Lalu kita luncurkan instance ya. Nah, jadi di sini kita berhasil ya membuat instannya. Nah, dengan nama app server. Jadi dengan catatan kita melihat pesan suksesnya. Oke, di sini tertunda, kita instance tertunda sampai statusnya 2/2 cek. Jadi kita lihat, nah di sini udah menjalankan. Nah di sini ada IP publicnya ya. Lalu kita copy, nah kita buka, kita tunggu ya. Tidak bisa dijangkau.
Jadi lanjutkan ke situs lagi loading ya. Dia proxy tuh. Oke, bentar, ini action. Oke, oh, nah, jadi sini sudah berhasil ya kita ya membuat inventory yang terhubung ke ya, maksudnya kita telah berhasil membuat virtual private cloud kita ya. Oke, eh, oke, coba kita submit ya di sini ya untuk melihat progresnya. Oke, kita tunggu ya submissionnya. Kita lihat submission reportnya. Jadi no. Submission server no. Karena di sini server udah bisa diakses ya, tapi nah, nggak ada masalah sama sekali. Di setting PHP tetap nah bisa ya, tapi di sininya tidak terbaca ya. Oke, di sini ada pertanyaan mengenai PVC Lab. What layer of isolation did you provide in your PVC? Jadi lapisan isolasi apa yang kita sediakan di PVC kita. Jadi di dalam lab virtual private cloud ini beberapa lapisan isolasi itu diterapkan untuk memastikan keamanan dan segmentasi jaringan yang optimal bisa dibilang ya. Jadi lapisan isolasi itu meliputi dari pembagian jaringan ke dalam subnet. Jadi kan yang bisa kita lihat tadi itu dalam implementasinya itu ada subnet public dan private ya di sini. Nah, selanjutnya itu subnet public ini digunakan untuk sumber daya yang bisa diakses langsung di internet. Nah,
Sedangkan uh, uh, seperti yang kita lihat seperti load balancer atau gestation host. Jadi sementara subnet private itu digunakan untuk server aplikasi dan database yang tidak boleh diakses secara langsung dari luar jaringan. Selain itu, security group juga itu berpengaruh ya di dalam map ini. Eh, jadi bisa dibilang security group dan network access control list juga diterapkan sebagai lapisan keamanan tambahan untuk mengontrol lalu lintas keluar masuknya berdasarkan aturan yang telah ditentukan, yang telah kita buat sebelumnya di uh, security group sini. Nah, jadi pertanyaan gue tuh, what configuration did you apply to the AWS VPC feature to define the traffic flow from the internet to application server? Nah, jadi bisa dibilang konfigurasi lalu lintas jaringan dan akses internet ya, sini konfigurasi apa yang bisa dibilang diterapkan pada fitur AWS untuk menentukan trafficnya jaringan lalu lintas dari internet ke server aplikasi. Jadi yang bisa kita lihat untuk konfigurasi network trafficnya pada AWS PVC ini dilakukan dengan hati-hati untuk mengatur aliran data dari internet menuju server aplikasi ini ya. Jadi bisa dibilang sebuah internet gateway dikonfigurasi agar subnet publik uh, dapat berkomunikasi. Yang bisa kita lihat tadi ya, kita mengkonfigurasi subnet publik di sini. Lalu okay. Jadi sebuah internet gateway itu dikonfigurasi agar publik dapat berkomunikasi dengan internet. Habis itu apa ya? Jadi sementara route table yang kita konfigurasi itu diatur agar hanya subnet publik yang memiliki akses keluar ke internet gateway. Jadi kalau internet masuk itu ke subnet privat ya. Bisa dibilang untuk subnet privat itu lalu lintas jadi gimana ya? Jadi yang berada di jadi bisa dibilang lalu lintas keluar diarahkan melalui NAT gateway ya, yang berada di subnet publik di sini. Mungkin server di subnet privat itu untuk mengakses internet tanpa terekspos langsung. Selain itu, di sini yang security yang kita buat itu security groupnya pada server aplikasi itu dikonfigurasi hanya menerima koneksi dari load balancer atau IP tertentu. Uh, jadi pas kita launch sini di instance itu IP-nya udah ditentuin ya. Jadi memastikan bahwa hanya traffic yang sah dapat membuka aplikasinya ya. Jadi di sini tuh menciptakan arsitektur yang bisa dibilang aman, terisolasi dan efisien dalam mengatur aliran komunikasi antar komponen dalam PVC kita ya. Loh, ini entah aneh, seharusnya udah bisa ya di sini. Mungkin di sini seharusnya dia 5/5. Yaudah, saya carry
begitu ya, eh, membuat server secara virtual private cloud. Intinya akhirnya itu kita bisa mengakses server kita eh, secara publik ya, untuk mengujinya. Jadi if you configure the PVC correctly, the inventory application and this message, nah, jadi ketika konfigurasi kita benar, maka inventory aplikasi kita ini akan mengirimkan pesan ya. Intinya dia mengirimkan pesan untuk connect ke database. Jadi inventory application ini untuk demonstrasi bahwa public subnet itu telah benar dikonfigurasi. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, eh, karena ini nggak keluar ya. Ya udahlah, eh, nilainya ngebug nih ya, seharusnya udah benar ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.